Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Syarifah. Di sini saya akan membahas tentang manajemen pembiayaan perbankan syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian manajemen pembiayaan perbankan syariah. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan. Selanjutnya ada konsep pembiayaan. Yang pertama ada kegiatan utama bank. Bahwasannya yang kita ketahui ada 3 kegiatan utama dalam bank. Berdasarkan definisinya, yang pertama menghimpun, menyalurkan dana, dan melakukan jasa-jasa ataupun transaksi perbankan. Selanjutnya, sumber atau penghimpunan dana itu ada 3, yaitu dari pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Pihak pertama sebagai penghimpun dana yaitu modal dari perusahaan itu sendiri, sedangkan dari pihak kedua adalah modal yang disetor oleh para pemegang saham, dan dari pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat, sedangkan penyaluran pembiayaan disalurkan ada yang dengan secara langsung yaitu primary reserve, secondary reserve, tertiary. Samping penghimpun dan penyaluran dana, bank juga melakukan kegiatan dalam bentuk-bentuk jasa. Di dalam negeri ada transfer, SKBDN, dan inkaso dan lainnya. Di luar negeri ada transaksi falas dan sebagainya. Selanjutnya ada unsur pembiayaan. Yang pertama, kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan, bank tidak akan memberikan atau menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan secara tertulis dalam bentuk akad. Yang ketiga, ada waktu. Pemberian prestasi dan kontraprestasi pada masa yang akan datang. Yang keempat, ada degree of risk atau tingkat resiko yang dihadapi. Selanjutnya ada fungsi pembiayaan. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan lalu lintas dan peredaran uang. Yang ketiga, meningkatkan daya guna barang. Yang keempat, ada meningkatkan peredaran barang. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam, meningkatkan kegairahan usaha. Yang ketujuh, meningkatkan pemerataan pendapatan. Yang kedelapan, meningkatkan hubungan internasional. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan menurut tujuan penggunaannya. Yang pertama, produktif. Pembiayaan yang digunakan untuk tujuan produktif yang dapat meningkatkan utility, seperti investasi dan modal kerja. Yang kedua, konsumer. Pembiayaan ini dipergunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang memberikan kepuasan langsung kepada konsumen, seperti pembelian KPR dan pembelian kendaraan. Pembiayaan menurut bentuknya. Yang pertama, tunai. Pembiayaan yang dilakukan tunai adalah mengirimkan uang tunai ke rekening nasabah sesuai tujuan yang tercantum dalam surat persetujuan bank. Kedua, ada non-tunai. Pembiayaan akan digunakan pada tenggang waktu tertentu sesuai dengan persyaratan, misalnya terjadinya klaim. Selanjutnya, pembiayaan menurut jangka waktu. Yang pertama, jangka pendek. Pembiayaan berjangka maksimal 1 tahun, biasanya dipergunakan untuk modal kerja. Yang kedua,
menurut jangka waktu menengah. Pembiayaan jangka waktu di atas 1 tahun sampai dengan 3 tahun biasanya untuk pembelian mesin-mesin ringan yang penyusutannya cepat. Yang ketiga, menurut jangka waktu panjang. Pembiayaan menurut jangka waktu panjang di atas 3 tahun biasanya diperuntukkan untuk pembangunan gedung, pembelian kantor, dan lain-lain. Pembiayaan menurut segmentitas. Yang pertama ada mikro, kecil, menengah atau komersial, dan korporasi. Materi yang selanjutnya ada prinsip pemberian pembiayaan. Prinsip ini bertujuan memastikan pembiayaan yang disalurkan itu sesuai dengan kebutuhan nasabah, bermanfaat, serta dikembalikan dalam waktu yang telah ditentukan. Sekian pembahasan dari saya. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.